Ini terkait dengan kegiatan saya sebagai dosen. Oh ya, mungkin sedikit perkenalan dulu juga buat teman-teman. Jadi saya dosen sama dengan Pak Nyoman juga, ya, ngajarnya di Jogja. Dan yang menarik itu begini. Jadi dulu-dulu itu kan kalau mengajar itu kan kalau bertemu dengan mahasiswa itu kan ya sudah pokoknya saya masuk kelas kemudian mengajar dan kemudian ya seperti biasanya lah menyampaikan apa materi begitu ya. Jadi saya tidak terlalu peduli lagi dengan mahasiswa itu mau ngapain, mereka itu paham atau tidak, gitu ya. Pokoknya saya ngajar gitu ya. Setelah ikut USP 1 itu kok saya nggak tahu, tapi rasanya itu jadi berbeda gitu ya. Jadi ketika mengajar itu ada semacam kesadaran gitu bahwa oh ini bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban begitu, tetapi ada peran yang sedang saya jalankan dan saya harus menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya begitu ya. Nah, jadilah kemudian ketika mengajar mau masuk kelas itu saya ini dulu lah, hening dulu dan kemudian mencoba untuk oh oke saya akan mengajar dengan setulus mungkin gitu ya. Dan kemudian ketika mengajar itu rasanya juga beda gitu ya. Ketika bertemu dengan mahasiswa itu melihat mereka itu bukan hanya sekumpulan orang begitu ya, yang kemudian menjadi objek mengajar saya, tetapi ada pandangan yang lebih luhur lagi gitu ya, bahwa oh ini ya saya sedang diberi peran untuk membuat anak-anak ini tidak hanya mengerti gitu ya, tetapi yang lebih jauh adalah ada pesan-pesan yang kemudian itu bisa membekali mereka tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi juga memunculkan semacam kesadaran mereka juga gitu. Jadi contohnya misalkan ketika mereka sedang belajar satu topik tertentu gitu ya, itu tidak hanya sekedar mengajari tentang topik itu, tetapi juga mengajarkan apa kira-kira manfaat topik ini untuk mereka ketika mereka nanti lulus gitu ya, apa kemudian hubungan antara pengetahuan ini dengan peran dan tugas mereka ketika mereka nanti sudah bekerja, bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini untuk membantu bangsa Indonesia begitu ya. Nah, jadi lebih dari sekedar formalitas menjalankan tugas, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar lagi begitu. Nah, ketika itu saya merasakan kok beda ya. Jadi saya tidak lagi bicara tentang menjalankan tugas, tapi ada sesuatu lagi yang lebih mendasar yang itu kemudian muncul dalam diri saya gitu. Nah, jadi ketika ada kelas grup ini mencoba untuk mengeksplor lebih jauh pemahaman saya tentang leadership kan juga mirip mungkin seperti yang umum diketahui gitu ya Mbak. Jadi cara di dalam kita memimpin gitu ya, menjadi seorang atasan, seorang pimpinan itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih keluar gitulah ya. Nah, tetapi di Avalon ini kan sebetulnya yang banyak diatur itu kan justru ke dalam ke diri sendiri gitu, memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi menarik gitu karena saya tidak berfokus pada gimana ini orang lain, ya baru bagaimana saya berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain itu kan otomatis akan teradjust gitu, tersesuaikan. Saya merangkak-rangkak ini banyak hal yang saya kira gampang, sederhana gitu ya, tetapi ternyata tidak semudah yang banyak diucapkan orang gitu ya. Jadi ketika menjalani sendiri, kayak misalkan konsep tentang tadi tulus misalkan, itu kan kayaknya sederhana sekali gitu ya. Oh, tulus itu gini gitu, definisinya gini gitu. Tetapi begitu kemudian menjalankannya untuk satu kegiatan tertentu dan kemudian bisa merasakannya sendiri, itu kan baru bisa melihat gitu, mengevaluasi. Sebetulnya tadi itu saya tulus nggak sih? Nah, itu kan kemudian ada proses-proses refleksi ke dalam diri yang itu berlangsung terus-menerus. Even untuk satu terminologi gitu ya, itu bisa lapis-lapis gitu loh. Ya hari ini ada pemahaman baru, besok mungkin kapan lagi ada pemahaman baru lagi. Ya, nah itu mungkin esensi dari growth-nya itu seperti itu gitu. Nah, jadi di kelas ini saya benar bisa kan mengeksplor lebih jauh kira-kira pertumbuhan seperti apa yang bisa saya alami lagi begitu. Di awal dulu itu mungkin apa ya istilahnya itu kayak kayak kesombongan akademik gitu ya. Jadi oh ini kayaknya sederhana deh. Oh, oke ini kayaknya tidak ada sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi kemudian ketika sering mendapatkan feedback gitu,
Bapak masih sering punya ambisi, Bapak masih sombong, masih ada kesombongan, masih ada. Nah, itu kan kemudian membuat saya jadi pikir gitu. Apa sih? Kenapa saya masih dibilang punya ambisi? Kenapa saya masih dibilang sombong? Nah, itu kan kemudian ada proses penggalian ke dalam diri begitu, ya kan? Nah, dari situ kemudian pelan-pelan menemukan, oh, ternyata yang kayak gini itu ternyata juga ambisi, ternyata yang kayak gini itu juga sombong gitu ya. Nah, jadi dari situ kemudian belajar pelan-pelan gitu. Jadi mengikis tadi, seduce tadi kan juga juga harus dilakukan secara bertahap, pelan-pelan gitu ya. Kata Mbak itu kan kayak mengupas kulit bawang itu satu lapis begitu. Nah, dengan itu kemudian ya tadi apa namanya secara bertahap itu mulai bisa menyadari gitu. Oh, ternyata sombongnya itu begini. Oh, ternyata ambisinya begini begitu. Itu oh ya benar juga gitu ya, masih ada seperti itu gitu ya. Merendahkan orang lain. Ini perasaan saya kan saya nggak pernah merendahkan orang Iya. lain gitu. Tetapi Hmm. ternyata ketika saya punya prasangka pada orang lain gitu, itu kan ya wah ternyata paling dia nggak sepinter saya, semampu saya gitu kan kayak gitu tuh kadang-kadang otomatis muncul gitu loh di kepala gitu ya. Nah jadi hal-hal semacam itulah yang kemudian saya pelajari, saya coba kis pelan-pelan begitu. Penyadaran seperti itu yang menarik, Mbak. Never ending gitu. Iya. Di awal-awal ya dulu itu merasa masa iya sih gitu. Ya, itu Nah, iya. titik titik Hmm. kritisnya gitu ya. Karena ya saya kemudian bersedia untuk tadi ya rendah hati, mencoba untuk membuka diri tentang feedback-feedback tadi dan kemudian berefleksi dan belajar ya, melihat ke dalam Hmm. diri sendiri begitu. Dulu-dulu itu kan Hmm. saya juga punya semacam apa ya mental block gitu ya, Pak. Jadi Iya. ketika bertemu dengan mahasiswa yang ya kalau dari sisi generasi itu mereka dua generasi di bawah saya kan, jadi Iya. saya kakeknya gitu ya. Jadi Hmm. wah apa saya bisa berkomunikasi dengan mereka gitu ya, Iya. anak-anak kelahiran tahun 2000 gitu ya, yang Hmm. bahasanya beda, cara berpikirnya beda gitu ya. Dulu sudah ada mental block duluan gitu. Nah, tetapi Hmm. ketika kemudian saya mengajar dengan jernih lagi gitulah, kemudian saya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi mereka gitu ya. Ya, memang saya jatuh bangun, Pak. Tidak mudah sama sekali Hmm. bagi saya gitu ya. Tapi keinginan untuk belajar, untuk memahami mereka itu kemudian muncul gitu ya, dan itu saya pikir menjadi ya tadi pelajaran bagi saya untuk ya termasuk tumbuh itu dalam hal yang seperti itu juga gitu. Sehingga mental block tadi betul-betul bisa hilang dan kemudian ya saya bisa menjalankan tugas sebagai dosen mengajar itu dengan lebih baik ya siapapun mereka dari generasi apapun mereka gitu. The Avalon Consulting. Creating Authentic Leaders.